Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 1. Seperti biasa, di Sentra Sains bersama Ibu Upi, kita pekan ini masih membahas temanya itu tentang sinar matahari ya. Nah, sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, teman-teman, pekan ini kita di Sentra Sainsnya masih membahas tema yang sama ya, yaitu sinar matahari. Dan kita masih membahas topik yang sama, yaitu tata surya. Bedanya di pekan ini kita itu membahasnya tentang babnya benda-benda langit ya. Nah, siapa yang tahu benda langit itu apa sih? Iya, betul sekali. Benda langit adalah atau merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di langit ya, atau di luar angkasa ya. Nah, atau di alam semesta ya teman-teman ya. Nah, benda-benda itu benda-benda langit tersebut yang ada di alam semesta atau ada di langit atau di luar angkasa itu adalah benda-benda yang dapat diamati ya. Jadi ibu ulang, benda langit merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di langit atau di luar angkasa atau yang berada di alam semesta ya, yang dapat diamati. Nah, siapa di sini teman-teman yang suka belajar tentang alam semesta? Nah, yang suka belajar tentang alam semesta, teman-teman ini perlu memperdalam ilmu yang disebut dengan astronomi ya. Jadi astronomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang alam semesta ya. Nah, siapa di sini yang tahu orang yang melakukan perjalanan keluar angkasa atau ke antariksa itu disebut apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Disebut astronot ya. Atau bisa juga disebut antariksawan ya, teman-teman ya. Jadi, astronot atau antariksawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke antariksa atau ke luar angkasa ya. Nah, terus kita kalau mau ke luar angkasa, si astronot ini atau antariksawan itu perlu pesawat khusus ya teman-teman ya. Nah, pesawatnya itu disebut pesawat ulang-alik ya. Nah, jadi pesawat ulang-alik ini berbeda dengan pesawat terbang pada umumnya ya teman-teman ya. Dari segi ukurannya dia lebih besar, dari segi dilihat dari mesinnya dia lebih canggih ya. Nah, tapi pesawat ulang-alik ini butuh bantuan yang disebut roket ya. Nah, si roket inilah yang membantu pesawat ulang-alik ya untuk bisa memberikan dorongan untuk melawan gaya gravitasi bumi ya. Kan tinggi sekali ya kalau mau keluar angkasa ya. Nah, pesawat ulang-alik tuh nggak bisa dari awal terbang dari mulai daratan sampai ke permukaan. Dia seperti kalau teman-teman suka main ketapel, nah dia butuh didorong seperti itu ya teman-teman ya. Yang pendorongnya itu biar dia kencang naik ke atas, menembus langit-langit kita ya, menembus lapisan udara kita, dia butuh roket tadi ya. Nah, ada beberapa contoh dari benda-benda langit ya. Ada planet, ada bintang, ada satelit, ada galaksi,
ada meteorit, ada rasi bintang, ada debu antariksa. Ya, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah planet ya. Siapa di sini yang masih ingat planet itu apa? Kita pernah bahas waktu di pekan tata surya pekan pertama ya, di sinar matahari ya. Nah, siapa yang masih ingat waktu susunan tata surya? Nah, kalau lupa ibu kasih ingat ya teman-teman ya. Planet adalah benda langit yang gelap dan tidak mempunyai cahaya sendiri ya. Dan planet itu juga selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari. Nah, siapa yang masih ingat planet kita mulai dari yang terdekat dengan matahari? Nama-nama planet ya, yang dimulai dari yang terdekat dengan matahari sampai yang jaraknya terjauh dengan matahari. Siapa yang ingat? Betul sekali, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan ada Neptunus. Masya Allah teman-teman ya. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya bintang. Benda langit berikutnya adalah bintang ya. Bintang itu siapa yang masih ingat? Iya, apa itu bintang? Iya, betul sekali. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya ya. Nah, siapa yang tahu bintang yang paling dekat dengan planet kita, planet Bumi, yang merupakan pusat dari tata surya kita? Siapa yang ingat? Iya, betul sekali. Matahari ya. Matahari merupakan bintang yang posisinya paling terdekat dengan Bumi ya. Nah, bintang itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, bintang nyata atau bintang sejati. Yang kedua, bintang semu ya. Nah, bintang nyata atau bintang sejati itu apa, Bu? Nah, bintang nyata atau bintang sejati adalah bintang yang dapat menghasilkan dan memancarkan cahayanya sendiri ya. Contohnya itu adalah matahari ya. Allah dengan kemahakuasaannya menciptakan matahari itu tidak pernah redup ya teman-teman ya. Bahkan sinar matahari itu banyak membantu kita sebagai makhluk hidup ya, banyak berfungsi ya. Contohnya mengeringkan pakaian kita pada saat dijemur, macam-macam ya. Bisa buat tanaman untuk dia bisa tumbuh subur ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah bintang semu ya. Nah, bintang semu ini apa, Bu? Bintang semu adalah bintang yang tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri, tetapi dapat memantulkan cahaya dari bintang yang lain. Contohnya itu adalah bulan. Mungkin teman-teman aneh, kok bulan termasuk bintang semu sih, Bu? Bukannya bulan itu setiap malam kalau saya lihat dia bercahaya ya? Iya, betul sekali. Bulan itu memang kita lihatnya seperti bercahaya, tapi sebenarnya bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, bulan itu terlihat terang karena bulan memantulkan cahaya dari bintang yang lain ya, dari matahari ya, teman-teman ya. Makanya terang benderang ya di saat malam hari ya. Bu, memantulkan itu maksudnya seperti apa? Jadi kalau teman-teman boleh nanti coba di rumah, teman-teman ambil senter atau yang menghasilkan cahaya seperti senter, terus teman-teman arahkan ke cermin ya. Nah, itu akan ada terpantul kembali ke sekitar teman-teman, bisa terpantul ke dirinya teman-teman ya cahayanya, atau mungkin dia agak bergeser sedikit ya, mungkin ke arah samping kanan atau kiri kita. Itu yang dinamakan memantul ya. Sama seperti bola, kalau teman-teman lempar dia mantul, kita lempar ke bawah nanti dia akan terpantul ke atas kembali. Itu yang namanya memantul ya teman-teman ya. Terus benda langit berikutnya adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi sebuah planet, atau juga bisa dia benda langit
yang dia mengelilingi benda langit lainnya yang ukurannya lebih besar daripada dia sendiri ya. Jadi satelit adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi sebuah planet, atau dia bisa mengelilingi benda langit lainnya yang ukurannya lebih besar darinya ya. Nah, terus satelit itu juga kita tahunya ada dua macam ya. Satelit itu ada dua macam. Yang pertama, satelit alami, yang kedua satelit buatan. Nah, satelit alami adalah benda langit atau satelit yang sudah ada dari dulunya ya. Maksudnya satelitnya ini merupakan benda langit yang memang dari dulu sudah ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya ya. Tidak ada satupun makhluknya yang dapat menciptakan si satelit alami ini ya. Contohnya itu adalah bulan. Karena bulan itu merupakan satelit alami planet kita ya. Bulan berotasi mengelilingi planet bumi ya. Namun tidak semua planet memiliki satelit ya. Jadi dari Merkurius sampai Neptunus itu hanya ada beberapa planet saja yang memiliki satelit ya. Nah, terus kalau satelit buatan itu apa, Bu? Nah, ini kebalikannya ya, teman-teman. Satelit buatan adalah sebuah benda atau satelit yang diluncurkan ke ruang luar angkasa ya oleh suatu negara. Satelit buatan adalah sebuah benda atau satelit yang diluncurkan ke ruang luar angkasa oleh suatu negara. Contohnya itu adalah satelit Palapa ya. Satelit yang diluncurkan oleh negara kita, negara Indonesia ya. Fungsi satelit itu bermacam-macam ya teman-teman ya. Bisa untuk komunikasi, bisa untuk internet ya, dan lain-lain ya, masih banyak fungsinya ya. Benda langit berikutnya adalah galaksi. Galaksi itu adalah sekelompok bintang debu antariksa, gas dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi ya. Nah, si galaksi ini berisi jutaan bahkan miliaran bintang ya. Jadi dia terang. Kayak kita kalau ngeliat bintang kelap-kelip seperti itu, banyak bertaburan ya, seperti itu. Galaksi itu saking banyaknya bintang yang ada di dalam galaksi. Jadi tidak hanya matahari saja, tapi banyak bintang-bintang lain ya yang ada di galaksi. Nah, contoh galaksi itu Ibu mau kasih contoh ada dua ya. Yang pertama galaksi Andromeda, yang kedua galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Andromeda itu adalah galaksi terbesar di alam semesta, sedangkan galaksi Bima Sakti adalah galaksi nomor 2 terbesar. Nah, galaksi itu banyak teman-teman ya, cuman Ibu memberikan contohnya 2 saja ya. Nah, terus benda langit berikutnya adalah meteorit. Meteorit adalah benda langit yang berukuran kecil namun lebih besar daripada molekul yang tidak mencapai standar sebuah asteroid ya. Nah, meteorit itu juga bisa jatuh dari posisinya di luar angkasa dan dia itu bisa menabrak planet atau benda langit lainnya ya. Nah, teman-teman mungkin sering dengar itu kata meteor daripada meteorit ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya. Jadi di sini meteorit yang sudah masuk dan mencapai atmosfer bumi disebut meteor. Nah, kalau udah nyebut meteor pasti teman-teman sudah ngerti ini bentuknya yang seperti apa ya. Makanya kita punya atmosfer, lapisan ozon, stratosfer, mesosfer, dan lain-lain. 5 lapisan itu untuk melindungi kalau ada meteorit yang masuk ya, yang nanti pada saat sudah masuk atmosfer kita berubah menjadi disebutnya meteor ya. Nah, terus benda langit berikutnya itu adalah rasi bintang. Siapa di sini yang masih ingat pekan lalu rasi bintang itu apa? Iya, rasi bintang adalah sekumpulan bintang-bintang yang membentuk pola-pola tertentu di langit ya. Contohnya itu
adalah rasi bintang Orion ya. Nah, terus benda langit berikutnya adalah debu antariksa. Nah, debu antariksa ini sering disebut sebagai sampah antariksa ya, karena terdiri dari debu-debu atau pasir-pasir yang ada di angkasa. Nah, sampah-sampah antariksa ini berasal dari satelit-satelit, puing-puing pesawat antariksa, dan benda-benda antariksa lainnya yang hancur ya. Nah, Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan pada saat recalling atau diputar kembali video materi Ibu, atau minta bantu orang tua atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu ya. Insya Allah akan Ibu jawab. Oke, seperti biasa, pesan Ibu, teman-teman jaga kebersihan, jaga kesehatan, pastikan di rumah saja. Jika teman-teman harus keluar, pastikan menggunakan masker, menggunakan face shield, dan membawa hand sanitizer. Oke teman-teman, kita akhiri dengan hamdalah ya, alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Sentra Sains berikutnya.